Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Kali ini saya akan menceritakan dongeng kisah Bawang Merah dan Bawang Putih yang dibuat oleh Yudhistira Ikranegara dan penerbitnya adalah Dua Media. Suatu hari ada kakak beradik yang bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Putih itu mempunyai butir yang sangat jahat sekali kepada dirinya. Semua pekerjaan Bawang Putih dia yang mengerjakan, seperti mencuci pakaian, memasak, menyapu halaman, dan sebagainya. Bawang Merah tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan bersantai-santai di rumah. Bawang Putih yang semua mengerjakan pekerjaan. Suatu hari Bawang Putih disuruh sama ibu tirinya mencuci pakaiannya di sungai. Lalu Bawang Putih menemukan ikan mas yang bisa berbicara. "Halo, aku ikan mas yang bisa berbicara." Bawang Putih pun terkejut. "Loh, kok kamu bisa berbicara?" "Aku ini ikan mas ajaib. Coba semua pakaian itu masukkan ke dalam diriku. Aku bisa membuatnya bersih dalam sekejap." Lalu Bawang Putih pun menurutinya. Lalu Bawang Putih betapa terkejutnya melihat pakaian semua itu bersih sekejap. "Terima kasih ya ikan mas," ucap Bawang Putih. "Iya, sama-sama Bawang Putih," kata ikan mas tadi. Lalu Bawang Putih pun pulang. Dan setiap hari kalau Bawang Putih mencuci pakaian selalu dibantu ikan mas tadi. Lalu Bawang Merah pun curiga, "Loh, kok dia bisa mencuci pakaian segitu banyaknya dengan cepat?" Bawang Merah pun penasaran, dan suatu hari Bawang Putih mau mencuci pakaian di sungai lagi. Dan Bawang Putih tidak tahu di belakangnya ada Bawang Merah yang bersembunyi di balik pohon. Lalu Bawang Merah pun mengintip Bawang Putih. "Loh, itu kok ada ikan mas yang berbicara? Wah, aku ini harus menceritakan semua ke ibu tiri." Lalu Bawang Merah pun bergegas pulang dan menceritakan itu ke ibu tirinya. Lalu ibu tirinya pun terkejut. "Loh, kok bisa?" Nah, lalu ibu tiri dan Bawang Merah pun mempunyai rencana untuk menggoreng dan menangkap ikan tersebut. Lalu Bawang Putih pun selesai mencuci pakaiannya dan Bawang Putih pun pulang. Lalu setelah itu dia tidak menyadari kalau ibu tirinya dan Bawang Merah sudah ada di balik pohon bersembunyi. Dan Bawang Merah dan ibu tirinya mau menangkap ikan mas tadi. "Loh, kalian mau ngapain ke sini? Kami akan menangkap kamu dan memasakmu." "Ah, tidak." Lalu ikan mas itu pun ditangkap sama ibu tirinya dan Bawang Merah. Lalu sesampainya di rumah, ikan mas tadi digoreng dan dimakan sama ibu tiri dan Bawang Merahnya tadi. Lalu keesokan harinya Bawang Putih pun mau mencuci pakaian lagi. Lalu mendatangi kalau ikan mas kesayangannya tidak ada di situ. Ikan mas, di mana kamu?" Lalu Bawang Putih pun putus asa dan kembali ke rumah. Lalu betapa terkejutnya dia melihat Bawang Merah dan ibu tirinya memakan ikan mas tersebut. Bawang Putih pun diberi duri ikannya saja. "Haha, ini duri ikannya saja buat kamu." Dengan menangis, Bawang Putih pun menanam
duri ikan tulang tersebut di halaman rumahnya. Lalu keesokan harinya tumbuhan yang berbuah emas, dan berita tersebut tersebar luas di berbagai desa. Lalu berita ini terdengar oleh sang pangeran. Lalu keesokan harinya pangeran pun menemui ke rumah bawang putih dan bawang merah. Lalu pangeran bertanya, "Halo, ini siapa yang menanam?" Dengan lantangnya bawang merah pun mengucapkan, "Ini aku pangeran yang menanamnya." Bawang putih pun terdiam dan hanya mengamati. Lalu pangeran berkata, "Kalau kamu yang menanam, coba petik satu buah emas ini, lalu berikan kepadaku." Lalu bawang merah pun mengiyakan. Lalu bawang merah pun mencabut, lalu tidak bisa, dan kulitnya bersisik kayak seperti ikan emas tadi. Pangeran berkata, "Wah, berarti bukan kamu yang menanam tanaman ini, bawang putih. Hei, kamu coba petik buah ini dan berikan kepadaku." Bawang putih pun mengiyakan. Lalu bawang putih pun bisa memetik buahnya. Dan pangeran bertanya, "Wah, berarti kamu ini ya yang menanam tumbuhannya." "Iya, pangeran," ucap bawang putih. Lalu bawang putih pun menyerahkan buah emas tadi ke pangeran, dan pangeran meyakini yang menanam tumbuhan tadi adalah bawang putih. Lalu bawang putih diangkat menjadi istri atau permasyuri pangeran tadi. Lalu dengan senang hati bawang putih pun mengiyakan, dan ibu tirinya dan bawang merah pun kena azab. Kulitnya bersisik-sisik seperti ikan emas tadi. Nah, segitu aja. Kesimpulannya, kita tidak boleh berbuat jahat sesama manusia. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.